Hubungan Marc Marquez dan timnya Repsol Honda dinilai tidak mesra lagi seiring puasa gelar yang dialami dalam 3 musim terakhir. Tidak bisa dipungkiri, Honda dan pembalap andalannya Marquez tengah mengalami penurunan performa hingga MotoGP 2023 ini. Baby Alien tampak kesulitan tampil kompetitif sejak dia mengalami kecelakaan fatal pada seri pembuka musim 2020 lalu di sirkuit Jerez, Spanyol. Kecelakaan tersebut mengubah peta persaingan MotoGP, di mana tidak ada lagi pembalap yang tampil dominan dalam perburuan gelar. Perjuangan peraih 8 gelar juara dunia tersebut untuk kembali ke level tertinggi kian sulit, setelah pengembangan RC2 tak sesuai harapan. Marquez sendiri sudah memberikan ultimatum kepada Honda, agar segera menyediakan paket motor yang kompetitif. Dengan sisa kontrak 1 musim lagi, pembalap 30 tahun itu menegaskan bahwa hasratnya mengejar gelar juara dunia belum padam. Apa yang sedang dialami oleh Marquez dan Honda sangat dipahami oleh Jorge Lorenzo, yang dulu pernah menjadi tandemnya. Hal tersebut tidak lepas dari prestasi yang didapat, di mana Marquez belum lagi menguasai kelas utama MotoGP, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Tak ayal, berbagai rumor yang menyebutkan bahwa Marquez berpeluang meninggalkan tim berlogo sayap tunggal tersebut pun muncul. Menurut Jorge Lorenzo, hubungan mereka berpotensi membaik jika hasil yang didapat juga sesuai harapan. Pada akhirnya, pemilik nomor 93 itu hanya membutuhkan motor yang kompetitif untuk bisa kembali ke level tertingginya lagi. Bukan tidak mungkin, Marquez akan mulai berpikir untuk hijrah ke tim lain yang memiliki motor lebih mumpuni. Ducati tidak akan diperkuat Enea Bastianini saat MotoGP Prancis. Namun, pabrikan merah masih diperkuat pembalap yang punya sejarah bagus di Le Mans. Enea Bastianini dipaksa kembali menepi dari lintasan untuk melanjutkan pemulihan cedera bahunya. Keputusan comeback yang berakhir prematur saat seri sebelumnya di Jerez, Spanyol, pada akhir April kemarin memaksa La Bestia untuk lebih bersabar. Tahun lalu pembalap asal Rimini, Italia tersebut, tampil gemilang di sirkuit balap legendaris ini dengan finish pertama. Bastianini yang saat itu masih memperkuat tim satelit Ducati Gresini Racing, tak terkejar sejak menyalip Francesco Bagnaia yang tampil untuk tim pabrikan. Ducati sendiri membuat keputusan berbeda dalam mencari pengganti untuk Bastianini jelang seri balap kelima MotoGP 2023. Biasanya Ducati memanggil Michel Pirro, si pembalap penguji, pabrikan asal Borgo Panigale itu kali ini menghubungi mantan pembalap mereka, yaitu Danilo Petrucci. 2 kemenangan berhasil dipersembahkan Petrucci yaitu saat GP Italia musim 2019 dan GP Prancis 2020. Petrucci merupakan salah satu penakluk Le Mans di kelas para raja. Spesialisasi pembalap yang berjuluk Petrux di lintasan basah, menjadi kunci dalam balapan yang berlangsung dalam guyuran hujan pada 2020 lalu. Sekarang ia menjadi penunggang motor Ducati di ajang WSBK, Petrucci pun senang dengan reuninya bersama tim utama di MotoGP. Ducati punya rekor bagus untuk dijaga, karena pembalap yang menggunakan motor mereka, selalu keluar sebagai pemenang dalam 3 edisi terakhir. Pembalap Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta, menegaskan bahwa dirinya takkan berpaling dari tim asal Austria ini saat naik ke kelas utama MotoGP. Acosta sempat dikaitkan dengan Honda, yang akan menjadi pelabuhan barunya untuk berlaga di kelas para raja. Tahun lalu, Honda dikabarkan tertarik untuk meminang pembalap yang berusia 19 tahun tersebut. Bagaimana tidak, penampilan Acosta sangat mencuri perhatian saat penampilannya pertama kali di Moto3 pada musim 2021. Acosta langsung melejit sejak melakoni debutnya dan langsung menjadi juara dunia Moto3. Pedro Acosta melampaui ekspektasi setelah menang 3 kali dari 4 seri pertama Moto3 2021. Kemenangan pertamanya pun diraih setelah start dari jalur pit. Acosta pun mengemas gelar juara pada akhir musim untuk menjadi juara dunia termuda kedua, sepanjang sejarah balap motor Grand Prix di usia 17 tahun 166 hari. KTM pun langsung membawa pembalap binaannya tersebut ke tim utama mereka di Moto2 yaitu Red Bull KTM Ajo. Tahun ini, menjadi musim kedua bagi Acosta berlaga di kelas Moto2. 3 kemenangan diraihnya musim lalu yang berhasil menyabet gelar Rookie of the Year di Moto2, dan sudah 2 kemenangan diperoleh Acosta dari 4 balapan awal musim ini. Acosta menjelaskan bahwa KTM sangat berjasa dengan karir balapnya sejauh ini. Maka dari itu, Acosta menegaskan tetap bertahan di KTM hingga menjalani debut pada MotoGP. Apalagi KTM saat ini semakin menjanjikan di MotoGP, ditambah Dani Pedrosa sebagai pembalap penguji. Acosta bahkan rela membalap untuk tim satelit KTM terlebih dahulu, atau bergabung bersama gas-gas Tech3 jika Jack Miller dan Brad Binder masih dipertahankan di tim utama.
Banding yang diajukan oleh Honda, terkait sanksi Marc Marquez masih diproses. Kabarnya keputusan akan diambil pekan ini karena pembalap Repsol Honda itu sudah didaftarkan di MotoGP Prancis, meski tak menutup kemungkinan ada penundaan. Tim Repsol Honda menunggu kabar dari pengadilan banding FIM, soal double long lap penalti untuk The Baby Alien, akibat memicu kecelakaan dengan Miguel Oliveira di MotoGP Portugal. Mestinya sanksi dijalani di MotoGP Argentina, namun cedera jempol tangan kanannya lebih serius dari perkiraan, sehingga ia harus menjalani operasi dan melewatkan 3 laga beruntun. Panel steward FIM pun merevisi keputusan dan menyebut bahwa sanksi akan dilakukan pada balapan pertama, di mana Marquez tampil setelah absen. Honda memutuskan untuk mengajukan banding, bukan atas sanksi itu sendiri, tetapi atas perubahan kata-kata dalam sanksi tersebut. Protes diajukan oleh panel komisaris FIM pada 30 Maret ke pengadilan banding yang berbasis di Swiss, yang memutuskan untuk menangguhkan sanksi tersebut, sebagai tindakan pencegahan sambil menunggu keputusan dari para peninjau. Honda berharap untuk mendengar kabar dari pengadilan banding minggu ini, meskipun mereka juga memahami bahwa hukuman itu ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan. Jika rider 30 tahun tersebut tampil kembali akhir pekan ini di Le Mans, dan tidak ada kabar tentang banding, Marc tidak harus menjalani double long lap penalti di Prancis. Dalam masalah hukum dan banding atas sanksi tersebut, sehingga setiap perkembangan baru, jika tidak mendukung kepentingan tim, akan diajukan banding lagi, yang akan memperpanjang prosesnya sekali lagi. Dua pembalap RNF Aprilia, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez, terancam absen di seri MotoGP Prancis 2023. RNF Aprilia belum benar-benar memiliki nasib baik dalam mengarungi balapan pada kalender MotoGP 2023. Start bagus dan kuat dari tes pramusim, ternyata belum cukup jadi modal bagus bagi mereka. Setelah kesialan menimpa di seri perdana akibat kecelakaan yang dialami Miguel Oliveira, tim satelit Aprilia itu kembali harus terancam gigit jari. Bahkan tim milik Razlan Razali itu malah terancam kehilangan 2 pembalap mereka sekaligus, termasuk Raul Fernandez, menjelang seri keempat di sirkuit Le Mans Prancis. Yang lebih bernasib sial tentunya Oliveira, pembalap asal Portugal itu juga baru saja kembali mengalami kecelakaan akibat tertabrak Fabio Quartararo pada seri Jerez pekan lalu. Pada awalnya, ia sempat dikira hanya mengalami dislokasi pada bahu kiri. Namun pemeriksaan lebih lanjut ternyata mengatakan bahwa Oliveira mengalami patah tulang humerus bahu kiri. Ini tentu menjadi sebuah ironi yang kian rumit, dalam mengawali pengalaman baru Oliveira di atas RSGP Aprilia. Padahal Oliveira terlihat menjanjikan sejak tes pramusim sampai seri perdana, di mana sesaat sebelum diseruduk Marc Marquez, ia sempat mempertahankan posisi kedua. Tak berhenti di situ, kesialan tim RNF Aprilia juga berlanjut ke pedok sebelah. Rekan setim Oliveira, Raul Fernandez ternyata juga dikabarkan sudah berencana naik meja operasi. Runner-up Moto2 2021 itu menderita sindrom kompartemen pada Minggu sore. Meski masih sempat ikut tes Jerez pada Senin lalu, tetapi ia dilaporkan harus menjalani operasi demi pemulihan. Pasalnya sindrom kompartemen itu sudah cukup parah dan mempersulit gerakan tangan Raul untuk mengendalikan motornya.